Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue, Glenaldo Kurniawan. Pada hari ini, gue akan bahas sebuah topik yang banyak banget orang tuh kayak merasa, duh kok gue ngerasa kayak gini ya, gue tuh ngerasa kayak gini ya. Kalian mau tahu topiknya apa? Topiknya adalah insecure. Nah, pada hari ini gue nggak sendirian, gue bakal ditemenin sama teman-teman gue yang bakal sharing tentang pengalaman mereka dan pendapat mereka tentang bagaimana sih kita harus menghadapi insecurity. Dan ini adalah teman-teman gue. Halo! Hai. Nah, dan Halo. ada Jennifer Priscilla dan ada Anastasia Yalianra. Halo. Halo. Si Anas ini dia lagi di Singapura, kalau si Jennifer ini dia di Indonesia. Jakarta. Jangan lupa kalian subscribe ke channel Jennifer Priscilla ya, ada di YouTube namanya Double UE. Ibu, oke. Double U sama oke. Nah, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, gue mau jelasin sebenarnya insecure itu apa sih? Jadi itu insecure perasaan di mana kita tuh ngerasa kita nggak percaya diri, kita cemas akan satu hal yang menghambat kita buat mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kita kayak mikirin, duh kok gue gini sih, kenapa gue nggak bisa kayak orang lain ya, kok mereka hebat banget sih, kenapa gue nggak bisa jadi kayak mereka, kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, insecurity itu kayak gimana sih? Ayo Nas. Oh, gue duluan. Kalau personally menurut gue insecurity ya itu kondisi di mana waktu kita tuh ngebanding-bandingin diri kita sama yang lain. Apalagi kayak misalnya kayak buat contoh kasus misalnya kayak gue sekarang gitu ya. Kayak teman-teman gue sekarang udah pada mulai nyari kerja segala macam, sedangkan kayak gue decide gue mau ngambil gap year dulu untuk take a break. Awalnya gue kayak confident sama pilihan gue, tapi setelah gue kayak ngeliat kayak kok orang-orang kayak udah mulai cari kerja ya apa segala macam gitu, gue jadi kesannya kayak lebih pesimis gitu loh. Tapi kayak at the end of the day kayak ya lu harus tahu sih apa yang lu mau gitu tentang kalau misalnya ini. Tapi kalau insecure itu apa, ya intinya itu ketika lu ngebanding-bandingin diri lu dengan orang lain, sedangkan kayak setiap orang itu berbeda. Wah, iya benar sih. Retweet Nas. Kalau jadi Idem. kalau Jennifer gimana nih? Kalau menurut gue sendiri insecure tuh artinya lo ngerasa gak cinta sama diri lo sendiri juga sih, arti lainnya gitu. Ngerasa gak puas, ngerasa ngebanding-bandingin, akibatnya karena ngebanding-bandingin diri dengan orang lain kayak gitu sih menurut gue. Cuman itu menurut gue sih insecure berbahaya guys. Udah direkap semua sama Anas tadi jawabannya. Maaf. Abis itu ngomong duluan. Gitu sih. Nah, terus tuh apakah kalian tuh termasuk orang yang dulu pernah suka berprasangka buruk sama orang lain? Kayak misalnya kalau kalian baru ketemu. Negative thinking gitu berarti ya? Atau nggak kalian takut untuk memulai suatu pembicaraan karena takut nih orang berprasangka buruk sama gua gitu. Pernah gak kayak gitu? Kalau gue mungkin enggak sih, kalau misalnya untuk memulai pembicaraan. Cuman kalau misalkan setelah punya teman kayak gitu, punya komunitas, gue cenderung takut untuk mengungkapkan suatu hal yang sensitif misalkan, atau enggak terlalu speak up tuh gue nggak terlalu berani karena gue takut orang lain mikir yang aneh-aneh tentang gue misalnya gitu. Takut orang lain mikir kayak ini cewek bosi juga ya, atau enggak kenapa nih ngatur-ngatur kayak gitu. Jadi omongan orang cukup ngaruh sih ke gue juga gitu. Itu sih kalau gue ya. Kalau buat gue, menurut gue impression ke orang itu kan lebih kayak first impression. Jadi kayak ya mungkin gue already have a thought of someone kayak gimana, tapi gue selalu kayak ya udahlah, lu belum ngomong sama orangnya dan lu belum tahu orang itu secara personally. Jadi kayak I have an impression tapi gue masih give a chance untuk kayak melihat orang itu lebih aslinya kayak gimana lah gitu. Terus kalau misalnya di posisi gue sendiri, gue lebih insecure-nya kayaknya abis ngomong sama tuh orang, tau gak sih? Kayak lu pasti punya perasaan kayak, aduh jangan-jangan gue tadi salah ngomong lagi, aduh jangan-jangan gue begini lagi. Kalau menurut gue sih, the after-nya sih, bukan waktu gue mau start the conversation. Ya, setuju.
Bener sih. Itu sebenarnya akibat dari lo ngerasa insecure tuh banyak banget ya. Pertama, lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Kalau misalnya lu lagi interaksi sama banyak orang, lu jadi kayak mau memenuhi apa yang jadi ekspektasi orang lain. Kan itu kan capek kan buat diri kita sendiri. Nah, terus kita juga kadang nggak layak kalau diri kita tuh layak untuk berinteraksi secara positif sama orang lain atau punya hubungan yang positif sama orang lain. Kita merasa nggak layak. Kayak kita merasa, udahlah lebih baik gue nggak ngobrol sama siapa-siapa daripada ntar gue ditolak sama mereka. Itu. Setuju gak? Setuju. Lebih ke arah netting kan ya, berarti negative thinking. Iya, setuju. Ya, soalnya kan kalau misalnya rata-rata orang yang insecure zaman sekarang kan kalau bisa dibilang dari penampilan, kayak mikir apa sih gue jelek, gila di cewek cantik banget, badannya langsing, mulus, kok gue nggak bisa kayak mereka ya, kayak gitu-gitu. Kadang juga orang merasa insecure kalau ada orang yang ngejelek-jelekin dia, bahkan kayak apa ya gue ngomongnya ya, kayak merasa di body shaming gitulah. Dan kadang orang yang ngelakuin body shaming itu nggak nyadar kalau itu bikin seseorang bisa insecure. Iya. Soalnya kalau orang yang lagi dalam posisi insecure berarti kan dia kayak kurang self love, kurang bisa menerima diri dia sendiri, kurang bisa bersyukur kan. Jadi dia selalu melihat segala sesuatu dari kacamata yang negatif. Iya. Benar. Itu kita some people always try to like buat kasih lihat kayak yang manisnya aja dari dirinya gitu loh, tapi kayak mereka don't want to show the fully gitu, dan jadinya karena kayak kita ngeliatin orang kayak cuma yang bagus-bagusnya doang, kita tuh jadi ngebandingin kayak kok nggak bisa ya jadi kayak mereka gitu yang kayak positif banget sih orangnya, atau enggak orangnya cantik banget sih gini-gini gitu, tapi kayak kita lupa di sisi baliknya tuh orang tuh sebenarnya tuh orang juga manusia gitu, punya kejelekan dan segala macamnya, cuma ya ditutupin aja karena sosial media itu, dan kita jadinya ngebanding-bandingin. Itu sih kalau dari gue gitu. Benar-benar. Ada tambahan dari Jenny? Gue setuju. Gue so far setuju dengan omongan kalian. Aduh. Cewek sih yang sering insecure tuh cewek gitu. Menurut nggak tahu sih, karena gue cewek jadi ngomong kayak gitu. Cuman iya sih, secara fisik ngaruh juga gitu, kayak kalau kita ketemu, aduh kenapa dia lebih cantik ya, atau enggak kenapa dia lebih kurus, tuh ngaruh juga sih. Cuman seiring semakin tambah usia, kayaknya kalau misalkan gue pribadi insecure-nya bukan cuman fisik kayak gitu, tapi lebih ke arah apa yang dia lakukan, apa yang sudah dia lakukan di dalam hidup dia, lalu gue bandingin dengan apa yang sudah gue lakukan di dalam hidup gue. Jadi waktu gue lagi malas-malasan rebahan tuh insecure tuh naik gitu. Udah ngapain aja, yang lain udah ngapain aja. Kayak banyak gitu yang bisa relate, tenang aja. Kayak gitu sih. Apalagi sekarang kan kayak lagi corona begini di rumah doang. Orang lain banyak yang masak, banyak yang jualan, bahkan banyak yang bikin bisnis baru. Kita kayak cuman main HP doang, gini-gini doang. Nggak menghasilkan sesuatu gitu kan. Iya. Betul. Itu. Benar-benar. Tapi kita lagi produktif kok sekarang. Iya, ini bantu Dodo untuk channel YouTube-nya dia. Ini sangat bermanfaat. Selain membantu gue, bantu orang-orang lain juga ya. Mungkin mereka pada saat kita lagi senang-senang, kita lagi have fun, tapi ada juga orang yang sekarang lagi sedih, lagi terpuruk dengan banyak permasalahan yang ada dalam hidup dia. Nah, apa sih pesan-pesan kalian buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi berada dalam posisi insecure, yang lagi mencari apa yang harus dia syukuri dari diri dia harus kayak gimana? Ini dari Jennifer dulu. Oke. Yang perlu kalian tahu adalah insecure itu wajar. Jadi apa yang kalian alamin sekarang tuh bukan kalian doang yang alamin, tapi
mostly semua orang ngalamin kayak gitu. Jadi tenang aja, kalau misalnya kalian lagi dalam fase insecure, gak apa-apa kayak gitu. Justru itu baik karena kalian bisa evaluasi diri kalian. Tapi jangan terlalu lama kalau misalnya kalian lagi ngerasa insecure. Kenapa? Karena tiap orang tuh punya path-nya masing-masing gitu. Jadi nggak usah ngebandingin hidup kalian dengan hidup orang lain kayak gitu. Tiap orang punya talentanya gitu, tiap orang punya kemampuan dia sendiri lah. Contoh kayak misalkan Aldo sekarang punya kemampuan buat ngomong di depan kamera. Nggak semua orang punya hal itu. Tapi ada juga nih orang lain yang punya kemampuannya masak kayak gitu. Atau enggak bikin kata-kata puitis. Walaupun simple, tapi nggak semua orang bisa melakukan hal itu gitu. Jadi bersyukur untuk apa yang udah kalian punya gitu, talenta yang kalian punya, kemampuan, dan daripada kalian sibuk-sibuk ngebandingin diri kalian dengan orang lain, mending kembangin talenta-talenta kecil itu di dalam kalian. Bikin step-step kecil yang nanti bakal impact-nya gede di dalam hidup kalian. Bagus banget. Setuju. Gila. Kalau gue suruh ngulang kayak nggak bisa deh. Nonton dulu recordingnya baru diulang. Kalau dari gua pesan buat orang-orang yang merasa insecure, menurut gue ya pasti apa yang gue ngomong ini bakal kurang lebih sama kayak JP. Tapi menurut gue change your focus rather than looking outside. You should look to yourself first. Kayak lu mestinya fokus kepada diri lu, kayak apa yang lu bisa kembangin dengan apa yang lu punya, dan live aja day by day gitu, nggak usah terlalu worry buat ngelihat karena lu lihat kiri kanan lu kan juga otomatis kan lu jadi worry too much about the future kan. Menurut gue sih live day by day aja sih, benar-benar gitu, kayak lu gimana caranya lu bisa manfaatin hari-hari lu itu juga gitu, jadi lu merasa produktif, merasa lebih positif gitu dengan itu. Dan kedua ya menurut gue kalau misalnya udah merasa insecure, just stay off from social media. I think it's the best thing that you can do untuk detox dulu, karena semakin lu melihat orang-orang di social media, lu juga akan semakin terkonsumsi, lu juga bakal makin rasa stres dan banding-bandingin diri lu lagi. Jadi I think it's best to take time from social media. Dan menurut gue kalau misalnya lu juga merasa insecure, yang ketiga ini adalah cari teman-teman atau komunitas yang bisa ngedukung lu, karena if you surrounded by the right people, lu juga bakal berasa lebih positif. Ada orang yang bangunin lu ketika lu jatuh, dan kayak kalau misalnya lu punya lingkungan teman yang baik, mereka nggak bakal ngebiarin lu jatuh terus selama itu. Mereka bakal bantu lu, bakal gandeng lu buat jalan terus, buat maju bersama. Itu benar sih. Iya Pak. Jadi itu adalah saran atau motivasi yang diberikan dari temanku ini, si Jenny Pret sama Anas. Jadi itu yang paling penting untuk mengubah rasa insecure ini tuh kita perlu untuk, pertama kita harus mengubah mindset kita. Dari itu kita harus punya mindset yang positif supaya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga semuanya memberikan pengaruh positif bagi diri kita. Jadi itu kemarin gue baru ngikut sebuah seminar yang ngomongin tentang pokoknya sikap, cara membangun positive culture lah. Jadi itu kayak digambarkan dalam sebuah piramid. Yang paling atas itu ada result, yang kedua ada action, yang ketiga beliefs, yang keempat experiences. Jadi intinya tuh dari experience yang kita lakuin, kalau pengalaman-pengalaman kita lakuin itu semua positif, maka itu akan mengubah kepercayaan kita akan suatu hal. Kita bakal melihat semua dari sudut pandang yang positif. Nah, kalau kita udah memiliki kepercayaan yang positif, maka action yang kita lakukan juga nanti akan menumbuhkan tindakan-tindakan yang lebih positif. Dan tindakan-tindakan yang positif akan menghasilkan result juga yang positif. Nah, maka kalian juga akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih happy daripada sebelumnya. Yang penting mindset kalian yang harus diubah terlebih dahulu. Kalian harus bersyukur bersyukur atas apa yang kalian punya, dan daripada kalian menolak bahwa kalian seperti ini, lebih baik kalian menerima kalau kalian tuh seperti itu dan mengembangkan apa yang sudah kalian punya, kayak gitu. Hal kecil yang bisa kalian lakuin buat supaya ngebantu kalian mengubah mindset kalian supaya lebih bisa bersyukur tuh,
hal yang paling kecil aja tuh kalian bisa nentuin goals kalian. Bisa goals kecil yang cuman harian, 2-3 hari, atau mingguan, bahkan sampai goals besar yang akan kalian mencapai nantinya. Kadang tuh orang yang ngerasa insecure tuh punya goals yang terlalu besar, jadi dia kayak selalu ngerasa nggak pernah puas. Kapan gue nyampenya? Ngeliat orang tuh mereka udah begini. Padahal tuh goals kecil juga bisa memberikan apresiasi yang positif ke diri kita juga kan. Nah, cara memulai buat menentukan goals ini tuh kalian bisa, misalkan setiap hari nih, kalian seharian udah ngapain aja sih, kalian bikinlah jurnal kecil-kecilan gitu. Kalian nulis apa aja yang kalian syukuri hari ini, kalian ngapain aja, kalian ngerasa puas gak udah ngejalanin hari ini. Supaya kalian juga bisa reflect ke diri kalian sendiri, oh gue kemarin udah ngelakuin hal ini yang positif, ternyata gue juga bisa ya ini kayak gitu. Kalau kalian bikin gak sih jurnal kayak gitu? Bikin. Ya atau gue dulu. Mas. Jennifer dulu. Anas. Oh, Anas. Gue sendiri personally bikin jurnal. Gue bikin bullet journal, jadi gue bisa tentuin sendiri template-nya kayak gimana. Ini snippet dari jurnal gue aja. Wait. Ya jadi kayak gue bikin kayak ada month-nya gitu. Terus habis itu gue juga lihat per minggu tuh. Oh, gue juga bikin tracker abis itu. Kayak misalnya kan kayak gue mau build habit nih. Kayak misalnya gue mau build habit untuk baca buku kah, atau untuk exercise, atau untuk gue buat latihan musik segala macem. Gue bikin trackernya juga, sama tracker dari mood gue, sama how productive is that day. Jadi gue bisa tahu gitu, gue bisa ngecek tiap harinya kayak apakah gue naik, turun, atau gimana gitu. Terus habis itu dari samping itu juga di jurnal gue tulis per minggunya kayak apa aja sih, per hariannya tuh kayak ada apa aja sih yang gue mau lakuin di hari itu. Ya ini kosong ya di sini baru kelihatan. Jadi bisa kelihatan gitu kayak tiap hari gue mau ngapain aja, gue tulis setiap small goals yang gue mau lakuin di hari itu, atau kayak apa sih kewajiban dari hari itu gitu. Dan di terakhir gue bikin monthly review gue, kayak misalnya bulan ini target gue kayak misalnya gue mau bersihin barang-barang gue nih, terus gue tulis dong di belakang kan kayak. Nah, di pas di harian itu gue tulis kecil-kecilnya kayak misalnya, oh hari ini gue kerjain buat bersihin bagian ini, besok gue bersihin bagian mana, dan nanti di akhir bulan gue lihat apakah gue membersihkan semua itu jadinya atau kagak, jadi gue ada goals-nya lagi gitu. Dan terakhir kalau misalnya kalian yang merasa insecure and have some bingung mau cerita ke siapa atau gimana, menurut gue it's good for you guys to write reflection tiap kali kalian merasa nggak nyaman atau gimana, karena menurut gue reflection itu adalah one way buat kalian ngeluarin perasaan kalian, jadi at least kayak kalian nggak beban lagi gitu. Dan in future days kalau misalnya kalian lagi waktu merasa down atau gimana dan kalian buka lagi, kalian jadi bisa punya sesuatu untuk ingat kayak iya ya dulu kan gue pernah overcome ini, kayak masa sekarang gue nggak bisa sih gitu. Itu gue. Jadi Jeps. Kalau aku tambahin dikit, tadi kan Aldo udah bilang kan, mungkin yang bikin insecure adalah ketika kalian bikin goals-nya terlalu besar. Nah, jadi ada tips and trick cara kalian bikin goals. Itu pakai metode SMART. SMART. Banyak orang udah tahu sih, cuman belum banyak yang pakai itu gitu. Jadi SMART itu apa? S-nya itu specific, M-nya tuh measurable, A-nya tuh achievable, R-nya itu relevant, T-nya itu time bound gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa bikin goals itu berdasarkan SMART, itu akan lebih mudah untuk dicapai. Kenapa? Karena kalian tahu nih goals-nya apa, kalian tahu cara achieve-nya gimana, kalian tahu juga itu realistik, dan kalian tuh set juga nih. Misalkan contohnya aku mau turun berat badan, misalkan turun 4 kilo di akhir bulan Juni gitu misalkan. Nah, gimana cara aku mencapai itu? Dengan cara olahraga 30 menit setiap hari kayak gitu. Jadi waktu kalian bikin goals tuh kalian ada SMART-nya. Jadi spesifiknya seperti apa, measurable-nya
seperti apa kayak gitu. Oke, bulan Juni, habis itu achievable-nya dengan cara olahraga kayak gitu. Terus kasih time bound. Kalian mau achieve-nya sebulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, kayak gitu sih. Dan taruh goals kalian tuh di depan mata kalian waktu kalian di meja belajar gitu loh. Jadi waktu kalian lagi ngerasa insecure, kalian tuh fokus lagi, oh ya, goals aku tuh ini gitu. Dan jangan lupa lakuin evaluasi sih, kalau menurut aku. Dan apresiasi progres-progres kecil yang telah kalian lakukan. Setuju. Itu merangkum yang gue sih. Kalau banyak kan kayak orang yang punya goals, misalnya mereka mau nurunin berat badan nih. Cuma mereka tuh cuma bilang, tuh gue pengen diet nih. Cuma mereka kayak gak ada sesuatu yang buat ngukur gitu. Gue mau turun berat badan berapa kilo, terus time bound-nya juga dalam waktu kapan gue harus mencapai itu. Jadi kayak ujung-ujungnya kalau baru berapa hari terus mereka jadi cepat nyerah gitu karena nggak ada target yang harus dicapai. Gitu kan. Oh, menurut gue yang penting itu juga untuk start now, wherever you are. Nggak peduli situasinya apapun itu. Karena kita setiap kali mau mulai, misalnya kayak orang mau mulai YouTube channel, kayak kita selalu pikir kayak, tunggu nantilah gue punya kamera bagus, atau enggak tunggu nantilah gue punya apa gitu. Kita tuh kayak selalu ngeliatnya ke situ, padahal kayak dengan kayak gitu tuh tanpa sengaja lu malah bikin diri lu punya excuse untuk procrastinate gitu. Sedangkan kayak mestinya kalau misalnya emang lu mau, lu mulai aja. Yang penting lu keluarin dulu niatnya gitu. Ngelihat lu mulai malah lebih dari 0 lagi, lu merasa bakal lebih satisfy lagi gitu loh ketika lu udah berhasil gitu nge-achieve ya. Itu sih kalau dari gue. #mulai aja dulu. Yes. Soalnya ketika kita udah mulai, otomatis kita akan mulai berprogres. Sambil berprogres kita juga bakal ngeliat ke belakang apa sih yang kurang. Nah, jadi itu ketika kita udah mulai kita bakal memperbaiki apa yang udah. Jadi akan semakin jadi lebih baik kayak gitu. Setuju. Ya, oke teman-teman. Jadi untuk mengakhiri video Do Bijak pada video kali ini, aku mau kasih tahu kepada kalian bahwa insecure itu nggak apa-apa, normal buat kalian untuk ngerasain hal itu. Yang penting kalian jangan terlalu lama berada di dalam perasaan itu, karena itu akan menjadi tidak baik nantinya. Kalian mulailah untuk mencari hal-hal yang lebih positif, mensyukuri diri kalian sendiri, menerima apa yang kalian punya, dan mulailah mencari apa sih yang bisa kalian kembangkan. Oke, jadi terima kasih buat Anas dan Jennifer untuk pembicaraan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa teman-teman yang suka sama video ini, like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa komen di bawah apa sih yang bikin kalian insecure selama ini, dan kalian juga kalau mau sharing tentang cara kalian mengatasi insecure ini juga gimana, boleh taruh aja di komen bawah. Sampai jumpa semuanya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.